siang, sore maupun malam dimanapun kalian semua berada, Bapak Zuri dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Rizka Larasati, seorang mahasiswi ilmu komunikasi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai teknik presentasi iklan. Nah, presentasi itu sebenarnya cuma kita sekedar mempresentasikan suatu hal gitu. Sebenarnya itu ada kayak etika, tips, dan trik dalam mempresentasikan sesuatu, terutama yang berbau dalam hal iklan. Nah, selamat menikmati dan saya harap kalian semua menonton video ini hingga akhir. Materi pertama, kita buka dengan strategi berbicara. Nah, berbicara itu ya kalian semua tahu ya, kita sekedar ngomong ini itu bla ke orang lain. Nah, sebenarnya itu dalam presentasi berbicara itu nggak cuma sekedar gitu aja. Jadi di sini tuh ada beberapa etika, tips, trik dan segala macam. Nah, yang pertama ada tips dalam berbicara. Di sini ada 3 tips berbicara. Yang pertama adalah tatap lawan bicara kalian. Nah, di sini itu maksudnya dalam menatap lawan bicara kita itu ya berarti kita ibaratkan misalnya mereka sedang bicara pada kita. Nah, kita dengan melihat orang tersebut, menatap mata orang tersebut, itu menandakan bahwa kita benar-benar serius dalam menyimak apa yang mereka bicarakan. Begitu pula dengan sebaliknya, jika kita yang berbicara dan kita menatap mata dari lawan bicara kita, itu berarti ya kita benar-benar serius dalam hal untuk menyampaikan pesan apa yang ingin kita sampaikan kepada si lawan bicara. Nah, untuk dalam tips yang pertama, trik yang pertama ini ya kita nggak harus menatap matanya aja sih. Jadi kita bisa melihat area yang penting itu area wajah, bisa dahi, hidung, tapi ya lebih prefernya itu ke mata, biar ya kalau misalnya lihat ke yang lainnya, misalnya kita lagi ngomong orangnya di sana, kita madepnya sini, ya kan nanti nggak respect gitu kan, malah orangnya nanti ini orang lagi ngomong apa sih kok ngeliatnya ke sana, ngomong sama siapa, pikirannya malah nanti yang aneh-aneh gitu. Nah, selanjutnya adalah trik yang kedua adalah menciptakan kesan pertama. Nah, misalnya kita kan baru ketemu pertama kali sama orang asing, kita sama sekali nggak tahu apa-apa pada orang yang berbicara tersebut, lawan bicara kita. Nah, dalam presentasi itu menciptakan suatu kesan pertama itu cukup penting. Jadi bila kita ke depannya bertemu dengan lawan bicara itu lagi, jadi lawan bicara itu bisa ngerti, wah ini si Raras, misalnya Raras ini suka pakai apa ya, misalnya pakai topi, atau bisa untuk lebih konteks profesionalnya selalu bajunya rapi, selalu pakai dasi. Nah, orang lawan bicara itu pasti langsung paham, wah ini si Raras nih. Jadi kan langsung tahu siapa orang yang lawan bicara dia yang udah pernah dia temui sebelumnya. Makanya karena ada kesan pertamanya itu, nah lawan bicaranya kan langsung jadi membekas itu kayak di pikirannya, di hatinya juga, bahwa orang ini wah berkesan baik. Nah ya lebih baik, bagusnya ya baik ya, bukan kesan buruk gitu. Untuk trik yang ketiga adalah dengan menggunakan ucapan yang logis dan cerdas. Nah, ini penting banget dalam hal presentasi ya. Presentasi kan konteksnya itu profesional, misalnya presentasi materi tentang bisnis gitu ya. Ini sangat penting. Nah, informasi logis itu ya masuk akal, jadi ucapannya harus masuk akal dan mudah diterima oleh lawan bicara. Kalau misalnya nggak logis, misalnya matahari itu terbit di barat, bahaya gitu kan. Nah, maksudnya itu kan nggak logis, nanti bisa-bisa lawan bicara itu nggak menganggap serius apa yang kita ucapkan. Begitu pula dengan ucapan yang cerdas, jadi lebih meyakinkan meyakinkan lawan bicara kita kalau ucapan kita itu cerdas. Nah, perangkat dari ucapan yang logis dan cerdas tadi, ada juga bagaimana cara melatih logika berbicara. Nah, di sini tuh ada 5 cara melatih logika berbicara. Yang pertama adalah
untuk memberikan alasan yang tepat dalam berargumen. Yang kedua adalah hindari melebih-lebihkan suatu logika. Yang ketiga adalah konsisten dalam bersikap. Jadi jangan ganti-ganti sikapnya, misalnya awalnya setuju kemudian jadi nggak setuju. Lawan bicaranya kan nanti jadi bingung kan, jadi kayak ini orang sebenarnya serius apa enggak sih dalam menyampaikan argumennya itu. Yang keempat adalah menggunakan kata-kata yang sederhana. Walaupun kita di sini aimingnya tuh berbicara secara cerdas untuk menyampaikan logika kita, argumen kita, jangan sampai menggunakan kata-kata yang justru mempersulit seseorang untuk mengerti argumen kita. Makanya lebih baik menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Yang kelima adalah tetap tenang. Nah, ini penting banget untuk bersikap tenang, karena kalau gugup kan nanti bisa dibilang lebih sering ditanya orangnya, kita nggak tenang, jadi tambah kelabakan gitu. Nanti merekanya jadi tambah nggak percaya dengan argumen yang mau kita sampaikan. Untuk yang pertama tadi, yaitu memberikan alasan tepat dalam berargumen itu, ya udah jelas itu penting banget ya. Masa ya kita diibaratkan gitu, kita harus ke mana gitu, harus ke misalnya Taras itu pengen ke kebun binatang misalnya. Nah, kenapa harus ke kebun binatang? Orang tuanya tuh nanya, kok kamu mau ke kebun binatang, mau ngapain? Jadi alasannya harus tepat. Jadi alasannya itu bisa ngasih mau meneliti tingkah laku binatang di sana. Ya masa ngasih alasannya tuh yang nggak logis, kayak pengen cuma sekedar ke toilet, ya itu kan nggak logis banget kan. Toilet kan bisa aja di mana-mana, di rumah juga ada toilet. Jadi harus benar-benar logikanya cocok dan tepat dengan apa yang kita argumenkan. Materi selanjutnya dari strategi berbicara ini adalah dengan storytelling. Storytelling apa hubungannya sama bicara? Nah, sebenarnya dengan storytelling ini itu merupakan suatu kemampuan yang cukup akan berguna dalam melakukan presentasi. Nah, apa sih storytelling itu? Pasti kalian semua udah sering dengar ya dengan kata-katanya. Storytelling itu diambil dari dua kata, itu story yang artinya cerita, dan telling yang artinya bisa dibilang memberitahu, ya bisa dengan arti memberitahu, mengatakan. Nah, kalau storytelling digabung itu secara translate atau terjemahannya yang berarti berbicara atau menceritakan. Nah, lalu pengertiannya secara itu apa sih storytelling itu? Nah, storytelling itu menurut Al-Kaf pada salah satu artikelnya pada tahun 2007, storytelling adalah penyampaian cerita kepada yang mendengarkan secara menyenangkan, tidak menggurui, dan dapat mengembangkan imajinasi yang mendengarkan. Nah, storytelling ini itu ya seperti mungkin kalian udah sering lihat secara langsung atau di YouTube gitu. Jadi seseorang menceritakan suatu kisah, tapi gak cuma sekedar nyeritain doang gitu ya, tapi disertai dengan adegan dan disertai dengan dialog-dialog tertentu dari kisah yang mereka ceritakan itu. Nah, harapannya dengan storytelling ini tuh apa yang mereka ceritakan itu bisa menyentuh hati dan simpati bagi mereka yang mendengarkan. Nah, storytelling ini memiliki 6 unsur. Yang pertama adalah tema. Udah jelas ya tema itu apa. Nah, tema itu adalah ide pokok dari cerita yang dikisahkan. Jadi, suatu cerita itu harus memiliki tema atau ide pokok terutama yang menonjol. Jadi orang itu lebih mudah mengingat dan membekas di hati mereka tentang cerita tersebut. Yang kedua adalah alur. Ya jelas ya, semua cerita itu pasti memiliki alur. Nah, alur ini adalah menggambarkan jalan cerita yang dikisahkan oleh storyteller tersebut. Nah, alur ini tuh nggak cuma harus maju ya, maksudnya dari masa lampau ke cerita ke masa depan, alias alur waktunya itu maju. Bisa juga alur mundur, kayak cerita kisah awalnya itu kejadian di masa depan, jadi flashback istilahnya gitu ya, kayak
lintas balik gitu ceritanya ke masa lampau dari 2019 terus berarti ceritanya ke tahun 2017. Ada juga gabungannya, jadi alur maju mundur kayak namanya, jadi alurnya tuh maju mundur misal masa depan terus ke masa lalu, terus masa depan lagi terus masa lalu. Nah, kemudian yang ketiga adalah konflik. Nah, semua cerita itu pasti memiliki konflik, karena justru konflik ini itu yang membuat suatu cerita itu menarik. Bisa misalnya itu cerita Cinderella, karena semua kan tahu kan cerita Cinderella itu kayak gimana. Nah, Cinderella itu memiliki ibu tiri dan saudara tiri. Nah, Cinderella itu pengen ikut pesta, yaitu pesta ke istana pangeran, tapi si ibu tiri dan saudara tirinya yang sirik akhirnya mengunci Cinderella di kamarnya biar gak bisa keluar. Nah, ini salah satu konflik dari cerita Cinderella, karena Cinderella itu pengen banget ikut ke pesta tersebut, tapi sama ibu tirinya gak boleh sampai dikurung. Nah, itu salah satu konfliknya, contoh konflik dari cerita. Kemudian yang keempat adalah simpati. Nah, sebenarnya itu tema dan konflik itu kurang cukup kalau misalnya nggak bisa narik simpati dari yang mendengarkan. Nah, dari contoh tadi yang kisah Cinderella itu kan, Cinderella tuh pengen banget ikut ke pesta tapi nggak boleh sama orang tuanya, sama ibu tirinya. Nah, yang mendengarin kan pasti bersimpati, aduh kasihan banget sih Cinderella padahal pengen ikut ke pesta tapi nggak boleh sama ibu tirinya. Nah, itu maksudnya bisa menarik simpati yang mendengarkan. Mereka jadi ikut merasa kasihan sama nasibnya si Cinderella itu. Nah, selanjutnya yang kelima adalah solusi dari cerita tersebut. Nah, sudah pasti ya ada konflik, harusnya itu ada solusi. Cerita yang baik itu udah pasti memiliki solusi dari konflik sebelumnya. Nah, dari misalnya tadi yang konflik itu ya, Cinderella pengen ke pesta tapi nggak boleh. Pada akhirnya datanglah peri yang membantu si Cinderella itu untuk ke pesta dengan menyulap bajunya jadi gaun yang sangat mewah, terus dengan bikin kereta kuda biar si putrinya itu Cinderellanya itu bisa ke istana tepat waktu. Nah, yang terakhir atau yang keenam adalah dengan efek kejut. Nah, dimaksudnya efek kejut ini berarti bisa dibilang alurnya atau akhir ceritanya itu gak terduga, gak terespek sama mereka yang mendengarkan. Jadi istilahnya apa itu saya lupa ya, intinya ya gitu. Jadi ceritanya itu sama sekali gak tertebak sama mereka yang mendengarkan, sampai mereka kayak membekas itu, akhirnya berkesan, ternyata ceritanya akhirnya gitu tuh, tak kira kayak gini. Nah, kayak membekas gitu sama mereka, di berkesan banget gitu lah sama mereka tuh. Wah, misalnya kayak film pembunuhan, orang kan pasti yang nonton itu kayak tebak-tebakan gitu, nggak ikut jadi detektifnya. Nah, kayaknya bunuhnya yang ini itu lalalala. Loh, ternyata pas terungkap siapa pembunuhnya, loh ternyata dia tuh, perasaan tadi orangnya tuh baik-baik aja, biasa aja gitu, wah ternyata yang bunuh dia. Nah, itu kan berarti memberikan efek kejut kepada mereka yang mendengarkan. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah mengenai berani berbicara. Nah, sebenarnya itu nggak semua orang itu memiliki kemampuan untuk berbicara ya, maksudnya bukan dalam hal yang seperti itu, maksudnya nggak berani berbicara, apa yang ingin mereka katakan itu mereka nggak berani mengungkapkannya. Nah, jadi di sini tuh ada beberapa ciri-ciri mengapa orang itu bisa takut atau bahkan trauma dalam berbicara. Yang pertama dalam ciri-cirinya itu adalah bicaranya terbata-bata. Yang kedua adalah suaranya kecil sampai nggak kedengaran. Yang ketiga adalah mereka tergagap dalam berbicara. Dan yang keempat adalah mereka tidak berani untuk menatap orang lain. Nah, dalam melakukan presentasi itu kan udah jelas loh, ini penting banget orang tuh bisa berbicara. Nah, jadi gimana orangnya bisa membuang rasa takut berbicara tersebut? Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah membuat karikatur pendengar. Jadi kayak membuat bayangan bahwa ada orang yang mendengarkan. Jadi kita jadi
latih untuk berbicara gitu. Kemudian yang kedua adalah hindari merendahkan diri saat memperkenalkan diri kita. Jangan terlalu merendah-rendahkan diri lah dalam memperkenalkan. Bicaralah seperlunya saja mengenai diri sendiri. Kemudian yang ketiga adalah mempelajari konten dengan baik. Mempelajari apa yang ingin kita bicarakan dengan baik sebelum membicarakannya kepada orang lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah mengucapkan mantra dengan penuh keyakinan atau self-esteem. Misalnya mantra yang dimaksud itu adalah aku pasti bisa, aku pasti bisa, aku pasti bisa. Nah, disebutkan itu terus sampai kita yakin bahwa kita bisa melakukan hal tersebut. Dalam hal ini ya berarti berbicara dalam presentasi. Nah, dalam presentasi itu unsur nonverbal itu cukup penting. Nah, yang dimaksud dengan unsur nonverbal ini adalah dengan bahasa tubuh gitu. Jadi sikap tubuh, penampilan segala macam itu juga akan menjadi nilai plus bagi mereka yang mendengarkan. Jadi makanya tadi yang di pertama itu disebutkan bahwa kita itu harus tetap tenang dalam berbicara. Itu salah satunya, salah satu unsur nonverbal dalam berbicara. Nah, strategi berbicara dalam hal nonverbal itu ada beberapa trik nih. Yang pertama adalah dengan berpenampilan yang baik dan rapi. Nah, kalau misalnya presentasi, misalnya kita kasih contoh presentasi dalam hal berbisnis gitu, jadi harus berpenampilan udah jelas rapi dong, pakai jas, pakai dasi, pakai celana yang khusus bisa celana kerja itu, dan pakai sepatu pantofel. Nah, itu kan dengan penampilan yang baik. Jadi orang tahu bahwa kita itu serius dalam mempresentasikan. Yang kedua adalah selalu tersenyum. Nah, itu juga penting. Jadi meninggalkan kesan bahwa kita itu ramah dan mudah untuk diajak berbicara. Jadi jangan ngasih muka galak gitu dalam presentasi. Harus senyum, terus senyum. Nah, kemudian yang ketiga adalah tatapan mata stabil. Nah, maksud tatapan mata stabil itu jangan kayak set gitu, terus orang kan jadi tahu bahwa kita itu sebenarnya gugup. Nah, jadi harus stabil melihat ke lawan bicara. Jangan sampai tatapan matanya malah nggak fokus, nanti orang juga ini orang sebenarnya serius apa nggak sih ngomongnya, ini kan bahaya tuh. Nah, selanjutnya adalah gestur. Nah, kita harus memberikan gestur yang tepat dalam kayak menyampaikan sebuah kalimat, misalnya dari sini ke sana. Nah, itu kan harusnya gestur yang tepat itu. Jangan justru malah memberikan gestur yang membingungkan lawan bicara. Mereka kan jadi sebenarnya orang mau ngasih pesan apa toh, kok misalnya gesturnya kayak gini tapi yang diucapkan kok beda. Nah, bingung loh. Nah, oh iya, ada satu lagi nih, salah satu dari strategi berbicara adalah lobby dan negosiasi. Nah, kalian kan pasti nggak asing ya sama dua kata ini, soalnya sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita aja kita juga sering melakukan lobby dan negosiasi. Jadi lobby itu bisa bukan lobby rumah sakit atau lobby apa gitu ya. Yang dimaksud lobby di sini itu adalah bahwa berangkat dari kita memiliki suatu keinginan dan akhirnya kita sampaikan kepada lawan bicara kita, kepada orang yang kita tuju, agar dapat bersama-sama mendapatkan tujuan apa yang diinginkan. Nah, berangkat dari situ bisa terjadilah negosiasi. Nah, kalau misalnya diibaratkan gitu, kayak bisa dalam jual beli gitu di pasar. Jadi kayak sederhana itu negosiasi harganya dinego. Jadi misalnya cabai ini sekilo harganya 10.000. Nah, si pembeli itu ngerasa wah kok mahal, lebih mahal. Nah, jadi dia itu nego harganya saya 9.000 per kilo. Si penjual terserah, si penjual bisa setuju bisa enggak. Kalau misalnya nggak setuju ya negonya tetap berjalan gitu sampai akhirnya kedua si penjual dan pembeli itu mendapati harga yang disepakati. Misalnya mereka berdua setuju 9,5 harganya per kilo. Nah, akhirnya kan mereka mendapatkan tujuannya masing-masing. Si penjual akhirnya bisa menjual cabenya dan si pembeli akhirnya bisa mendapatkan cabai tersebut dengan harga yang dia pikirkan ya masuk akal lah untuk cabai segitu.
selanjutnya adalah strategi bertanya. Nah, orang itu tuh pasti memiliki pertanyaan setelah ada misalnya kita setelah memberikan presentasi, orang kan pada bagian akhir pasti ada pertanyaan gitu. Nah, ternyata pertanyaan ini ada rumusnya. Bingung kan? Ada ternyata. Nah, rumus bertanya ini tuh sangat sederhana, yaitu C sama dengan Q kali P kali R. Nah, C itu maksudnya adalah communication, berarti communication sama dengan Q atau question dikali P yaitu price dikali R yaitu reaction. Nah, yang dimaksud dari rumus ini berarti komunikasi itu sebenarnya harus mencakup 3 hal. 3 hal tersebut adalah Q, question atau artinya pertanyaan, lalu P, price atau pujian, dan R, reaction alias reaksi. Maka dari itu artinya komunikasi agar dapat berjalan dengan baik harus ada unsur pertanyaan, pujian, dan reaksi. Kalau dijelaskan satu-satu, yang pertama adalah question atau pertanyaan. Nah, dengan bertanya, questioning itu artinya tuh kita tertarik dengan topik yang mereka bicarakan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu ya bisa sederhana aja sih. Misalnya paling sederhana itu siapa namamu. Nah, itu artinya kita tertarik untuk mengetahui siapa nama mereka. Terus bisa juga, kamu pakai produk apa, cantik banget. Nah, itu kan berarti kan mereka tertarik dengan produk kecantikan apa yang mereka gunakan. Kemudian selanjutnya adalah price atau pujian. Nah, dengan memuji itu kesannya tuh langsung pada saat itu juga. Misalnya pujiannya itu, wah kamu cantik banget sih hari ini, kamu bisa cantik banget gitu. Nah, itu misalnya aja ya. Dengan memuji orang cantik, nah pasti yang dibilang cantik itu kan sumringah tuh, wah seneng banget dibilangin cantik sama orang, langsung that it lift their spirit, jadi bikin mereka semangat gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu unsur bahwa seseorang tertarik dengan lawan bicaranya. Kemudian yang ketiga adalah reaction alias reaksi, jadi bisa menimbulkan suatu reaksi tertentu terhadap lawan bicaranya. Nah, reaksi ini tuh bisa kayak macam-macam. Jadi ya, sederhana aja, misalnya orang ngomong, tahu nggak kalau misalnya kalau si ini tuh jadian sama si itu. Nah, bisa dengan memberi reaksi sederhana itu, oh iya masa, kata siapa. Nah, kita satu reaksi. Dengan reaksi itu tuh menunjukkan bahwa kita tertarik sama topik pembicaraan mereka. Reaksi ini itu juga harus sungguh-sungguh ya, jangan cuma kayak off-handed gitu ya, oh iya pak, oh gitu. Nah, itu kan jadi orang malah bisa aja tersinggung karena nggak nganggap serius sama apa yang mereka bicarakan. Nah, itu juga berbahaya, bisa-bisa nanti komunikasinya nggak berjalan dengan baik. Oke teman-teman, materi selanjutnya adalah menyampaikan pesan pada saat presentasi. Nah, kita kan kalau misalnya berkomunikasi, berbicara dengan orang, pastinya kita ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan kepada lawan bicara kita. Nah, di sini tuh ada beberapa strategi dalam menghidupkan penyampaian pesan tersebut. Nah, strategi yang pertama adalah tentukan tujuannya. Nah, jadi kita harus benar-benar memiliki tujuan dalam menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan kepada lawan bicara kita. Jadi tujuannya itu harus jelas, nggak boleh simpang siur. Awalnya tujuannya ini, tahu-tahu ke sini. Jadi benar-benar harus jelas tujuannya apa dalam kita untuk menyampaikan pesan tersebut. Kemudian yang kedua adalah tentukan ABC Anda. Nah, maksudnya ABC ini itu adalah audience based communication. Jadi sebelum kita berbicara, jadi kita tuh harus memahami apa ABC. Jadi kita harus paham seperti apa kondisi situasi dari audiens kita alias lawan bicara kita. Jadi kita bisa menyampaikan pesannya
secara tepat sasaran kepada lawan bicara kita. Dan yang ketiga adalah untuk membatasi pesan. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu harus dibatasi agar secara sederhana dan to the point. Jadi orang langsung paham tentang apa pesan yang ingin kita sampaikan. Tidak simpang siur kemana-mana. Benar-benar orang itu paham dengan pesan apa yang kita sampaikan tersebut. Nah, yang keempat adalah dengan menciptakan suatu struktur. Jadi pesan itu juga tetap harus ada bagian pertama, bagian tengah, dan juga bagian akhir. Tapi 3 bagian ini tuh tetap harus seimbang dan disertai dengan informasi yang dibutuhkan mengenai pesan-pesan tersebut. Ya, komposisinya tuh walaupun sederhana harus seimbang informasi-informasi apa yang diperlukan. Mungkin bisa sedikit diselipi dengan anekdot itu, jadi bisa lebih terdengar menarik dengan lawan bicaranya. Nah, dengan penerapan 4 strategi tersebut bisa dipastikan nanti lawan bicaranya akan jadi tertarik dengan pesan apa yang kita sampaikan. Tapi ya bagi beberapa orang 4 strategi ini tuh ya sulit ya, kayak kok ngomong aja ada, presentasi aja ada strategi-strateginya yang susah amat nih. Tapi kalau misalnya kita lambat laun kita praktekkan terus, nanti kegugupan kita bisa dengan cepat teralihkan dan kita dapat menyusun strategi atau rumus-rumus resep-resep tertentu secara singkat dalam waktu singkat, sehingga kita mampu menciptakan suatu pesan, menyampaikan pesan itu secara hidup, sederhana, namun ngena, terkesan pada lawan bicara kita. Baik teman-teman, demikianlah penjelasan mengenai teknik presentasi ikan secara singkat yang dapat saya sampaikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskannya dan mengaitkannya dengan sebuah UMKM.